Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baigustina Amliana, NIM F1D02310043 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi logika matematika, hukum dan aturan pada logika. Nah, apa sih itu logika? Jadi secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, dipertimbangkan dengan akal, pikiran, kata, atau ungkapan lewat bahasa. Sedangkan logikos adalah sesuatu yang diutarakan mengenai suatu pertimbangan akal, kata, percakapan, atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, ini tuh bisa disimpulkan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Di sini saya sudah merangkum materi-materi untuk hukum dan aturan pada logika. Materi yang pertama yaitu hukum operasi logika. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum kuator universal yang ditandai dengan penggunaan huruf seperti A tapi dibalik begini. Dan ini untuk tabel kebenarannya. Jika Px-nya true, maka kuantor universalnya itu true. Jika Px-nya false, maka kuantor universalnya false. Di sini juga ada ingkaran pernyataan kuantor universal. Jadi dapat disimbolkan seperti ini. Jadi di sini ada contoh ingkaran pernyataan kuantor universal. Contohnya, jika semua kucing memiliki penglihatan yang baik di malam hari, maka ingkarannya beberapa kucing tidak memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Kita beralih ke kuantor berikutnya, itu kuantor eksistensial. Di sini ada pengertiannya, yaitu sifat eksis, yaitu keberadaan. Dibaca dalam matematika ada artinya tidak kosong, atau setidaknya ada satu. Untuk kuantor universalnya itu dibacanya itu seperti ini. Setiap atau semua. Sedangkan untuk eksistensialnya itu ada atau setidaknya kurang-kurang atau sekurang-kurangnya ada satu. Ini untuk tabel kebenarannya. Ini untuk ingkaran pernyataan kuantor eksistensial. Ini simbolnya. Seperti itu. Dan berikutnya, apa sih penerapan hukum kuantor dalam bidang teknik informatika? Yang pertama, untuk pemrograman dan logika pemrograman. Yang ketiga, untuk sistem basis data. Yang keempat, untuk verifikasi perangkat lunak. Yang kelima, untuk keamanan jaringan. Yang keenam, untuk pengembangan algoritma dan analisis data. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke hukum berikutnya, yaitu ada hukum operasi logika. Hukum operasi logika itu ada 5. Yang pertama ada negasi, dibaca tidak atau not. Yang kedua ada konjungsi, dibaca dan. Yang ketiga ada disjungsi, dibaca atau. Implikasi, dibaca maka. Diimplikasi, dibaca jika dan hanya jika. Ini diterapkan dalam 5 sifat-sifat hukum operasi logika. Yang pertama ada sifat hukum indopoten, yang menyatakan hasil dari konjungsi atau disjungsi pernyataan dengan dirinya sendiri adalah pernyataan itu sendiri. Yang kedua, ada hukum komutatif. Di sini ada contohnya ya, teman-teman. Hukum komutatif menyatakan bahwa urutan konjungsi atau disjungsi dari dua pernyataan tidak mempengaruhi hasilnya. Dengan kata lain, P, NQ sama dengan QNP. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan penggabungan beberapa pernyataan dengan operator yang sama tidak mempengaruhi hasilnya. Dengan kata lain, P, NQ, or R sama dengan P, N dalam kurung, Q, NR. Berikutnya ada hukum distributif. Ini mengatur distribusi, operasi konjungsi, dan disjungsi terhadap satu sama lain. Yang terakhir ada hukum De Morgan. Hukum ini menghubungkan antara negasi dan konjungsi, serta negasi dan disjungsi.
Hukum De Morgan menyatakan bahwa negasi dari konjungsi atau disjungsi adalah disjungsi atau konjungsi dari negasi dari masing-masing pernyataan. Di sini ada contohnya ya. Seperti ini. Apa sih penerapan hukum operasi logika dalam bidang teknik informatika atau bidang IT? Yang pertama adalah untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, untuk sistem keamanan. Yang ketiga, untuk pemrosesan data. Berikutnya ada pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Berikutnya adalah untuk pengembangan jaringan komputer. Dan yang terakhir, untuk pengujian perangkat lunak. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke hukum berikutnya, yaitu ada hukum validitas. Nah, apa sih itu hukum validitas? Suatu argumen disebut valid jika untuk sembarang pernyataan yang disubstitusikan kepada hipotesa dan semua hipotesa itu bernilai benar, maka kesimpulannya juga benar atau tautologi. Contohnya seperti ini. Semua bilangan genap habis dibagi 2. 10 adalah bilangan genap, maka konklusinya 10 habis dibagi 2. Contoh yang lainnya, jika malam hari turun hujan, maka lapangan bola akan basah. Ternyata malam hari turun hujan, maka lapangan bola basah. Ini contoh yang dibuktikan untuk tabel kebenaran. Ani ada di Bandung atau Tasikmalaya. Ani tidak ada di Bandung, maka jadi kesimpulannya Ani ada di Tasikmalaya. Kita bisa misalkan Ani ada di Bandung itu adalah P, dan Ani ada di Tasikmalaya itu adalah Q. Maka Ani ada di Bandung atau Tasikmalaya, berarti P or Q. Ani tidak ada di Bandung, maka negasi P. Konklusinya adalah Q. Ani ada di Tasikmalaya. Untuk tabel kebenarannya seperti ini, true, false, true, false. Mungkin teman-teman sudah bisa ini membuktikan sendiri. Teman-teman bisa melihat hasil akhir atau konklusinya adalah true, atau tautologi. Maka bisa dipastikan argumen di atas adalah valid karena berbentuk tautologi. Selanjutnya, apa sih penerapan hukum validitas ini di bidang teknik informatika atau di bidang IT? Yang pertama adalah untuk verifikasi perangkat lunak. Yang kedua untuk validasi data. Selanjutnya ada untuk validitas keamanan. Selanjutnya untuk ada validitas argumen dalam pemrograman. Selanjutnya ada validasi perangkat keras. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya tentang logika matematika, hukum, dan aturan dalam logika. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.